Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Zuharmon, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, nomor induk mahasiswa 2501300077, mata pelajaran Akidah Akhlak di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS SNU Paringgonan. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Apa kabar anak sekalian? Baik, alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan kalimat thayyibah yang akan dipimpin oleh salah seorang dari kalian, anak kami Isma Sihombing. Ada anak kami, dan maju ke depan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan tadi memberi berkah sama kita, melancarkan kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Anak-anak sekalian, selanjutnya Ustadz akan mengabsen kalian, ya. Rizky Mutia. Mana Rizky Mutia? Hadir. Hadir. Eti Nursaini. Windy Najwa. Isma Sihombing. Indah Putri Sakinah. Saima Putri Kurba. Salwa. Geza Dwi Amanda. Kemudian kita akan menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya agar berdiri, dan salah seorang dari kalian akan memimpin di depan. Nah, kami Isma Sihombing, silakan depan. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kepada anak-anak kami agar dulu kembali ke tempat masing-masing. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, dan kepingin kalian tengok keseriusan kalian atau kesiapan kalian dalam bentuk ice breaking. Ya, jadi ingat dulu kita sudah mengapakan kira-kira. Ya, kita coba sekarang ya. Siap semuanya. Coba tepuk 2 jari, 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Semuanya. Kemudian coba tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, kemudian tepuk 3 kali. Nah, kemudian tepuk 4 kali. Ya. Kemudian tepuk 5 kali. Alhamdulillah, saya tengok kalian sudah siap ya untuk memasuki pelajaran yang akan kita adakan saat ini. Kemudian Ustadz akan memberi pertanyaan sama kalian. Ya, pertanyaan. Coba perhatikan semuanya. Pernah dengar enggak istilah akhlak terpuji? Apa kira-kira akhlak terpuji itu? Apa kira-kira akhlak terpuji itu? Yang kalian dengar di luar atau di sekolah atau dimanapun. Ucapan yang baik, apakah termasuk akhlak terpuji? Nah, itu yang pojok. Termasuk enggak? Iya, termasuk. Ya, akhlak terpuji. Ucapan yang baik juga merupakan akhlak, salah satu akhlak Terpuji. Ucapannya bagaimana yang baik itu? Nah, ucapan yang pantas kita pada saat kita mengucapkan kepada seseorang. Kita lihat usia dia. Kita lihat usia dia kalau lebih tua dari kita, maka ucapannya sopan. Sebaik kita. Kalau yang kecil kita apa? Ucapan sebagai seorang yang lebih tua bagaimana? Ucapan yang menunjukkan sayang kita. Ya, ucapan sama dengan yang tua atau yang seleting sama kita. Kalau misal tindakan yang baik, termasuk gak itu? Termasuk dalam akhlak terpuji. Termasuk. Zahra? Termasuk. Iya, tindakan yang baik juga merupakan salah satu daripada akhlak terpuji. Kemudian Ustadz akan menjelaskan daripada tujuan pembelajaran kita ya. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama adalah menampilkan sikap spiritual dan pengalaman belajar
Ya, belajar sifat husnuzon, tawadu, tasammuh, dan ta'awun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku sosial yang mencerminkan perilaku husnuzon, tawadu, tasammuh, dan ta'awun dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuan kita yang kedua. Adapun yang ketiga, menjelaskan pengertian husnuzon, juga tawadu, tasammuh, dan ta'awun. Tujuan kita ketiga. Yang keempat, menyebutkan contoh perbuatan. Ya, contoh perbuatan daripada husnuzon, tawadu, tasammuh, dan ta'awun. Itu yang keempat. Selanjutnya menyebutkan dampak positif. Dampak positif dari husnuzon, tawadu, tasammuh, dan ta'awun. Ini yang keempat. Yang terakhir apa? Mempresentasikan dampak positif dari akhlak terpuji. Ya, dari empat tadi husnuzon, tawadu, tasammuh, dan ta'awun. Adapun materi kita saat ini adalah akhlak terpuji terhadap sesama. Ya. Membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, tawadu, tasammuh, dan ta'awun. Adapun kompetensi awal yaitu menjelaskan pengertian husnuzon, tawadu, tasammuh, dan ta'awun. Yang pertama adalah husnuzon, berbaik sangka. Pengertian dari husnuzon yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Jadi husnuzon itu ya tidak hanya kepada Allah, ya. Segala sesuatu yang datang dari Allah, seandainya buruk itu bukan semata-mata takdir kita, tidak. Memang takdir ada. Tapi kadang yang datang dari Tuhan itu kadang merupakan ibroh, pelajaran bagi kita. Bahwasanya ada yang tidak baik dari kita, diingatkan Allah. Sehingga kita yang pertama salah, mungkin akan sadar dengan kesalahan kita dan memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Ikhlas dan sabar dalam menjalani kehidupan. Ketika Allah memberikan kita musibah seperti sakit, kita harus bersyukur kepada Allah. Bahwa Allah sayang kepada kita dengan merontokkan dosa-dosa kita ketika sakit dan bersabar. Yang kedua adalah bersyukur kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Islam mengajarkan berbagai cara untuk menciptakan
menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dengan bertujuan kepada masyarakat atau tetangga sekitar. Seperti halnya Rasulullah yang selalu bertujuan kepada orang-orang yang menyakitinya. Ketika Rasulullah menjalankan pengakuannya pada periode pertama, beliau pernah ditolak, dihujat, dan disakiti oleh penduduk Taif. Namun, Rasulullah selalu berhusnuzon bahwa mereka belum memahami tentang kerasulannya, kemudian mendoakan mereka agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Sudah diperhatikan tadi kan, kira-kira apa yang nanti akan dikerjakan per kelompok masing-masing, masalah husnuzon, tawadu, ta'awun, dan tasamuh yang telah dijelaskan dari di video. Jadi ini Ustaz akan bagikan ya tugas kepada kalian, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1. Ini nanti kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok. Setelah diperhatikan tadi video tadi, kalian bisa ngambil kesimpulan ya. Manfaat daripada husnuzon, tawadu, ta'awun, dan tasamuh yang ada di video yang barusan kalian saksikan. Diremukannya setelah selesai nanti akan kalian presentasikan di depan kawan-kawan kalian semua ya, per kelompok 1, 2, 3, dan 4 bergilir nantinya ya. Silakan berdiskusi. Diambil manfaatnya ya, dari 4 tadi pelajaran kalian, diambil manfaat dari yang 4 itu, ditulis di situ, diskusikan. Nanti setelah selesai nanti kita coba nanti per grup, per kelompok mempresentasikan depan kalian. Menumbuhkan rasa syukur dan ikhlas atas semua ketentuannya, mengurangi stres, serta meningkatkan keyakinan akan pertolongannya, mempererat persaudaraan, menetapkan hubungan yang lebih baik, mengurangi kecurigaan dan permusuhan, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain,
mendorong untuk selalu bersyukur atas nikmatnya atau menumbuhkan rasa syukur. Ya, itu dia presentasi dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ini ya. Jadi kelompok 1 mengambil kesimpulan bahwasanya manfaat dari husnuzon atau berbaik sangka itu ada beberapa poin. Ya. Pertama, menumbuhkan rasa syukur dan ikhlas atas semua ketentuannya, mengurangi stres serta meningkatkan keyakinan akan pertolongannya. Jadi kita akan merasa apabila datang yang baik, kita wajib bersyukur. Kalau yang nggak baik, mungkin amal ibadahnya lebih ditingkat. Itu bisa jadi koreksian bagi kita, ya, koreksian untuk selalu mendekatkan diri ke Tuhan. Mempererat persaudaraan, menciptakan hubungan yang baik. Kalau sudah erat kita kepada siapapun, ya, hubungan itu akan baik. Tapi kalau didasari pada suzon. Kalau suzon berarti akan merenggangkan. Karena satu merasa dirugikan, tersakiti. Ya. Kawan itu kok gak bagus ya sama saya. Ada acara kok gak diundang dia. Ya. Ada apa-apa musyawarah kok gak dilibatkan saya. Jadi berkecamuk dari pikiran dia. Ini juga membuat kita selalu renggang sama orang lain. Apalagi di dalam masyarakat banyak kegiatannya, harusnya kita undang. Kemudian juga mengurangi kecurigaan dan permusuhan. Ini salah satu manfaat daripada husnuzon, ya. Mengurangi kecurigaan dan permusuhan. Kalau didasari awalnya dengan berbaik sangka. Lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Orang yang berbaik sangka itu akan lebih mudah, ya. Kenapa? Karena dari awal dia udah menganggap baik, sekalipun yang dianggap baik itu tidak baik sama dia. Tapi bukan dibalas dia dengan sama jahat orang yang jahat pada dia. Jadi ada apa istilahnya? Self control, ya. Kontrol diri dia ada. Berbaik sangka dia sama siapapun dia, tidak mau berburuk sangka. Jadi ini juga membuat kita lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dari awalnya kita berbaik sangka, dan lebih mudah kita memaafkannya. Kalaupun nanti dapat informasi dari orang lain, fakta sebenarnya, sekalipun kita sendiri langsung melihatnya, akan mudah kita memaafkan dia. Ini terpentingnya manfaat daripada mendorong untuk selalu bersyukur atas nikmatnya, akan menumbuhkan rasa syukur ini kepada Allah, ya. Jadi berbaik sangka sama Allah itu wajib, ya, wajib hukumnya, ya. Karena dia Tuhan kita sendiri yang menciptakan kita, alam semesta, yang menentukan final kita berdasarkan perbuatan kita baik dan buruk. Itu kemana nanti akhirnya, ya. Kalau kita berburuk sangka sama Allah, itu akan kembali kita. Kenapa demikian? Kalau berburuk sangka kita, otomatis apa yang diperintahkan Allah tidak kita kerjakan. Amal ibadat seharusnya rajin kita melakukannya, akan kendur, malah kita tinggalkan. Berbuat baik sama orang pun aturan kita berbuat baik, karena longgar akan apa yang diperintahkan Allah. Berburuk sangka sama Allah tidak akan baik, karena Allah yang menyuruh langsung kita untuk berbuat baik, khususnya berhusnuzon, ya, bersangka baik ini, ya. Itulah dari kelompok 1, ya. Uraian dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Ya.
Kalau ada pertanyaan yang lain yang masih berkaitan sama husnuzon, anak-anak sekalian, itulah kira-kira manfaat dari husnuzon. Kemudian apa tuh? Itu merendahkan diri. Kemudian juga ta'awun, saling menolong dan tasamuh yang telah kita pelajari hari ini. Itu semuanya dari Allah dan Rasul, perintah dari agama kita, sampai Nabi mengatakan begini dalam hadisnya, man habba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man habba sunnati, barang siapa mencintai sunnahku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintaiku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di dalam surga. Inilah hadis dari Nabi sebagai penutup pelajaran kita hari ini. Hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Anak-anak sekalian, nggak salah apa yang kita pelajari ini kita terapkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun ini datang dari Allah dan Rasul, akan kita laksanakan juga akan menjadi ibadah bagi kita. Ya, kenapa? Itu perintah Allah dan Rasul. Yang kalau kita laksanakan dengan diniatkan, itu akan menjadi ibadah bagi kita. Ingat kalian ya, ibadah ada dua. Ibadah yang makhdh, yang ada dasar hukumnya, perintahnya jelas. Seperti puasa misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ada. Ya. Misalnya apalagi salat. Warka'u maroki'in. Ya. Tanha innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan lain sebagainya. Ada juga ibadah yang ghairu makhdh. Dia tidak ada perintah secara langsung, tapi bila dilaksanakan akan menjadi amal ibadah sama kita. Jadi apa yang kalian pelajari sekarang, kalau kita niatkan baik, akan menjadi ibadah bagi kita. Jadi mudah-mudahan akan menjadi manfaat bagi kalian, berguna bagi kalian, dan dapat kalian laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Adapun pelajaran kita yang akan datang adalah akhlak tercela pada sesama. Ini akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan Ustadz, ya, tahu kalian mungkin dapat mempersiapkan diri kalian untuk yang akan datang. Ya, jadi demikian saja pelajaran yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian sama-sama kita berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja apa yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.